Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu menguasai pola pikir keuangan Anda. Bagaimana emosi mempengaruhi keputusan keuangan Anda. Topik ini relevan bagi semua orang, karena kita semua memiliki hubungan dengan uang, dan seringkali emosi kita memainkan peran besar dalam keputusan keuangan kita. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Pertama-tama, mari kita bicarakan mengapa pola pikir keuangan dan emosi sangat penting. Ketika kita berbicara tentang pola pikir keuangan, kita sebenarnya merujuk kepada cara kita berpikir tentang uang, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita membuat keputusan keuangan. Pola pikir keuangan kita dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah emosi kita. Emosi memiliki peran besar dalam keputusan keuangan kita. Kadang-kadang, emosi seperti rasa takut atau keserakahan dapat mempengaruhi kita untuk membuat keputusan yang buruk secara finansial. Sebagai contoh, ketika pasar saham sedang bergejolak dan harga saham turun, rasa takut bisa membuat kita menjual saham kita dengan cepat tanpa pertimbangan yang matang. Di sisi lain, rasa keserakahan dapat mendorong kita untuk mengambil risiko yang terlalu besar dalam investasi. Namun, emosi juga bisa menjadi kekuatan positif dalam keuangan kita. Rasa bangga, kepuasan, dan kebahagiaan yang kita rasakan saat mencapai tujuan keuangan kita dapat memberi kita motivasi untuk terus berusaha dan mengelola uang dengan bijak. Jadi, bagaimana kita dapat menguasai pola pikir keuangan kita dan mengelola emosi kita agar tidak merugikan keputusan keuangan kita? Dalam kesempatan kali ini, kami akan memberikan beberapa tips yang dapat membantu Anda. Pertama, mengenali emosi Anda. Langkah pertama adalah mengenali emosi Anda dan bagaimana emosi tersebut dapat mempengaruhi keputusan keuangan Anda. Ketika Anda merasa takut atau keserakahan, itu dapat memicu tindakan impulsif atau tidak terencana. Misalnya, jika Anda melihat investasi Anda mengalami kerugian tiba-tiba di pasar saham, rasa takut mungkin mendorong Anda untuk menjual investasi tersebut dengan cepat tanpa mempertimbangkan apakah itu keputusan yang bijak dalam jangka panjang. Dengan mengenali emosi ini, Anda dapat belajar untuk mengendalikannya dan tidak membiarkan emosi mendominasi tindakan finansial Anda. Kedua, buat rencana keuangan. Membuat rencana keuangan yang terstruktur adalah landasan yang kuat dalam mengelola emosi Anda. Rencana ini harus mencakup tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang Anda, serta strategi untuk mencapainya. Dengan memiliki rencana yang jelas, Anda akan lebih mungkin tetap berpegang pada tujuan Anda, bahkan ketika emosi Anda bergolak. Ketiga, konsultasikan dengan ahli keuangan. Jika Anda merasa kesulitan mengelola emosi Anda dalam keputusan keuangan, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli keuangan atau konselor keuangan. Mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk membantu Anda mengidentifikasi pola perilaku yang mungkin merugikan dan memberikan nasihat yang sesuai. Keempat, berbicara dengan seseorang. Terkadang berbicara dengan seseorang yang Anda percayai dapat membantu Anda melepaskan emosi dan mendapatkan perspektif yang lebih objektif tentang situasi keuangan Anda. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan saran yang berharga. Kelima, latihan kesabaran. Kesabaran adalah kunci dalam mengelola emosi keuangan. Ingatlah bahwa fluktuasi pasar dan nilai investasi adalah hal yang biasa dalam dunia keuangan. Ketika Anda melihat investasi Anda berfluktuasi, cobalah untuk mengingatkan diri Anda bahwa ini adalah perjalanan jangka panjang, dan keputusan impulsif dapat merugikan tujuan Anda dalam jangka panjang. Keenam, pendidikan keuangan. Pendidikan keuangan adalah alat penting untuk memahami lebih banyak tentang keuangan. Saat Anda memahami konsep investasi, manajemen uang, risiko, dan berbagai instrumen keuangan lainnya, Anda akan merasa lebih percaya diri dalam membuat keputusan keuangan yang baik. Belajarlah terus tentang topik keuangan ini untuk meningkatkan pemahaman Anda. Ketujuh, latihan kesehatan mental. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, perhatikan kesehatan mental Anda secara keseluruhan. Kesehatan mental yang baik sangat penting dalam mengelola emosi keuangan. Teknik relaksasi, meditasi, atau bahkan aktivitas fisik dapat membantu Anda mengelola stres dan tekanan emosional yang mungkin muncul dalam situasi keuangan tertentu. Ingatlah bahwa menguasai pola pikir keuangan Anda
adalah perjalanan yang berkelanjutan. Emosi akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita, dan itu wajar. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya dalam konteks keuangan kita. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Anda dapat mengembangkan pola pikir keuangan yang lebih kuat dan mengelola emosi Anda dengan lebih baik dalam keputusan keuangan Anda. Ingatlah bahwa ini adalah proses yang memerlukan waktu, dan kemajuan mungkin tidak selalu segera terlihat. Tetapi dengan konsistensi dan usaha Anda dapat menjadi lebih baik dalam mengendalikan emosi Anda dan membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Semoga ini membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda dengan lebih sukses. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe saluran kami agar tetap mendapatkan informasi dan tips keuangan yang berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.